Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Nurita ya. Yang kali ini akan mengajar matematika. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di pembelajaran kali ini Ibu akan menerangkan mengenai KPK dan FEB. Nah, sebelum lanjut ke KPK dan FEB, kalian harus tahu apa itu faktor bilangan. Faktor bilangan adalah bilangan A disebut faktor dari bilangan B jika A habis dibagi B. Nah, untuk lengkapnya dan untuk jelasnya dilihat ya contohnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh ya. Tentukan faktor dari bilangan 30. Bagaimana Bu caranya? Caranya adalah mengalihkan dua bilangan yang menghasilkan 30. Seperti contoh 1 kali 30 hasilnya 30. Berarti bisa ya. Selanjutnya berapa lagi yang dikalikan, dua bilangan yang dikalikan hasilnya 30? Berapa, ada yang tahu? 2. Iya. Dikalikan 15 hasilnya 30. Selanjutnya ada yang tahu? Betul sekali. 3 dikali 10 hasilnya 30. Berarti 3 dan 10 juga termasuk faktor. Yang selanjutnya adalah 5. 5 dikali 6 hasilnya 30. Selanjutnya yang atas bisa 15 dikali 2 hasilnya 30. 10 kali 3 hasilnya 30. 6 kali 5 hasilnya juga 30. Selanjutnya mari kita hitung berapa saja faktor yang telah kita dapatkan dari 30 ini. Nah, setelah kita hitung dan kita dapatkan angka-angka ini, kita tentukan yang mana faktor dari 30 tersebut. Nah, yang merupakan faktor dari angka 30 itu adalah 1, 2, 3, 15, 10, dan 6. Nah, ini merupakan faktor dari 30. Contoh lagi. Contoh yang kedua adalah tentukan faktor dari bilangan 45. Seperti contoh ya. Dua bilangan jika dikalikan hasilnya 45. Yang pertama, 1 kali 45 hasilnya 45. Yang kedua, 3 kali 15 hasilnya 45. Yang ketiga, 5 kali 9 hasilnya 45. Yang selanjutnya 9 kali 5. Ya, ini dibalik juga hasilnya sama, 45. Lalu 15 dikali 3 hasilnya 45. Dan 45 itu sendiri dikali 1 hasilnya 45. Jadi yang merupakan faktor dari bilangan 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Ini ya, bisa dipahami? Oke, Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kalian akan belajar mengenai kelipatan bilangan. Bagaimana Bu cara mencari kelipatan bilangan? Caranya mudah. Seperti contoh, kita akan cari kelipatan 5. 5 dulu ya. 1 yang pertama ya, kita mulai dari angka 1 dikali 5. Karena ini mencari kelipatan 5, maka ke bawah nanti akan dikalikan 5 semua. 1 kali 5 sama dengan 5. 2 kali 5 sama dengan 10. Dan untuk selanjutnya 3 kali 5 sama dengan 15. 4 kali 5 sama dengan 20. 5 kali 5 sama dengan 25. 6 kali 5 sama dengan 30. 7 kali 5 sama dengan 35. Dan seterusnya ke bawah dikalikan angka 5 karena kita mencari kelipatan 5. Gitu ya. Nah, ini tadi ya sudah didapatkan, dan ini nanti ke bawah seterusnya semua bilangan dikalikan dengan 5 karena kita mencari kelipatan 5. Nah, hasil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke bawah ini tadi yang dikalikan 5 itu merupakan hasil dari kelipatan 5. Ini yang kita tuliskan adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan 35.
Ini semua merupakan kelipatan 5. Gitu ya, bisa dipahami? Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu faktor prima. Sebelum itu, kalian sudah tahu belum bilangan prima itu yang bilangan salah, bilangan apa itu sampai. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai faktor prima. Ada yang sudah tahu bilangan prima itu bilangan yang bagaimana dan berapa saja? Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan 1. Contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, dan juga 11. Nah, faktor prima adalah faktor-faktor yang berupa bilangan prima. Nah, Ibu beri contoh di sini. Carilah faktor dari 32. Nah, 32 sendiri memiliki faktor 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Bagaimana Bu cari faktor 32 ini? Tadi caranya sudah ada di awal video ya. Nah, berapa faktor dari 32? Adalah 2. Kenapa Bu kok bisa 2? Karena kalau 1 bukan merupakan bilangan prima. Karena hanya memiliki 1 faktor yaitu dia sendiri. Dan kenapa bukan 4, 8, 16, dan 32? Karena 4, 8, 16, dan 32 memiliki faktor lebih dari 2. Karena bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang memiliki 2 faktor saja ya, tidak lebih. Untuk selanjutnya, nah, Ibu ambil contoh bilangan 24. Kita bagi dulu dengan bilangan 2. Berapa 24 dibagi 2? Hasilnya 12. Nah, 12 masih memungkinkan dibagi dengan bilangan 2. Kita bagi 2 lagi. Hasilnya 6. 6 masih memungkinkan lagi dibagi 2. Hasilnya 3. Jadi, faktor dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Seperti itu ya. Langsung kita masuk ke KPK. Kita masuk ke KPK. KPK sendiri ada yang sudah tahu. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Berapa KPK dari 3 dan 5? Nah, kita buat tabel seperti ini ya. Kita tulis bilangannya 3 dan 5. Berapa saja kelipatannya? Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Sedangkan kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, dan 30. Nah, kita cari kelipatan yang sama dari 2 bilangan tersebut. Dari bilangan ini ya. Kita cari. Yang pertama adalah 15. Ya. Cari lagi, ada lagi yang sama? Ada, itu 30. Selanjutnya, apakah ada lagi bilangan ini yang sama? Tidak ada ya, karena ini adalah KPK, kelipatan persekutuan terkecil, maka KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke FVP, yaitu faktor persekutuan terbesar. Seperti contoh, berapa FVP dari 18 dan 12? Nah, kita tulis dulu, kita buat kotak seperti tadi ya. Kita tulis 18 dan 12. Kita cari faktor dari 18. Ini sudah Ibu dapatkan ada 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sedangkan faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian, adakah dari 2 faktor bilangan ini yang sama? Lihat. Ya. Ada, yaitu 1. Ada lagi, itu 2. Ada lagi, 3. Dan yang terakhir adalah 6. Nah, karena ini FVP, faktor persekutuan terbesar, maka dari bilangan 18 dan 12 adalah 6. Karena 6 merupakan bilangan terbesar dari kedua faktor yang kita sudah tulis di sini nih ya. Oke. Saya kira cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Bagaimana pembelajarannya menyenangkan, bukan? Selamat bertemu di pembelajaran selanjutnya.
Dan untuk menutup pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.